Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat? Alhamdulillah. Pada pelajaran yang lalu, kita telah mempelajari penjumlahan dan pengurangan. Nah, kali ini kita akan belajar operasi hitung, perkalian, dan pembagian oleh Bu Guru Bu Suharti SPD. Ayo kita persiapkan alat tulis untuk belajar. Perkalian adalah sebagai penjumlahan berulang. Contohnya, ada 3 kantong kelereng. Setiap kantong berisi 10 kelereng. Bagaimana kita dapat menjumlahkan dalam 3 kantong itu berapa kelerengnya? Banyak kelereng seluruhnya dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. Nah, ada 3 kantong, setiap kantong berisi 10 kelereng. Bagaimana kita menghitungnya? Yaitu 10 ditambah 10 ditambah 10 sama dengan 30. Kalau kita lihat, ada 3 kali penjumlahan bilangan 10. Jadi, banyak kelereng seluruhnya adalah 10 ditambah 10 ditambah 10 sama dengan 3 kali 10 sama dengan 30. Ayo kita lihat contoh perkalian yang lain. Ada 5 kantong bola. Setiap kantong berisi 2 bola. Bagaimana kita menghitungnya semuanya? Seperti tadi, banyak bola seluruhnya dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut, yaitu 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Berapa kali 2-nya? Ada 5 kali. 5 kantong. Jadi seluruhnya ada 10. Kalau kita lihat pada gambar tadi, ada 5 kali penjumlahan bilangan 2. Jadi banyak bola seluruhnya adalah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. 2-nya ada berapa kali? 5. Jadi 5 kali 2 sama dengan 10. Ayo perhatikan contoh bentuk perkalian yang lain. Untuk memahami perkalian, kamu harus menguasai dulu penjumlahan berulang. Nah, ini contoh yang pertama, 4 kali 7. Jadi penjumlahan berulangnya itu 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7. 7-nya diulang-ulang sampai berapa kali? 4. Jadi sama dengan 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 sama dengan 28. Yang nomor 2, 5 kali 8 sama dengan 8 kali 8 kali 8 kali 8 kali 8. Berapa kali 8-nya? Ada 5 kali. Bilangan 8. Jadi kalau ditambahkan semuanya menjadi 40. Contoh yang ketiga, 6 kali 7 sama dengan 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7. Ada 6 kali penjumlahan
bilangan tuh 7. Jadi semuanya ada 42. Contoh yang keempat, 4 kali 9 sama dengan 9 ditambah 9 ditambah 9 ditambah 9. Ada berapa kali angka 9-nya? Bilangan 9-nya ada 4 kali. Kalau dijumlahkan semuanya sama dengan 36. Jangan contoh yang kelima, yaitu 5 kali 7 sama dengan 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7. 7-nya sebanyak 5 kali. Jadi sama dengan 35. Dan banyak lagi contoh yang lain. Nah, di dalam perkalian itu ada yang namanya sifat pertukaran kedua kumpulan perkalian. Bandingkan, ini ada contoh kedua kumpulan bola sebagai berikut. Apakah jumlahnya sama? Ah, kalau kotak sebelah kiri itu ada 2 kantong yang berisi bola, setiap kantongnya berisi 5 bola. Kemudian yang sebelah kanan ada 5 kantong yang berisi bola dan yang setiap kantongnya berisi 2. Jadi yang sisi kiri sama dengan 2 kali 5 sama dengan 10. Yang sisi kanan 5 kali 2 sama dengan 10. Dari gambar dapat dilihat bahwa kedua kumpulan bola sama banyak, yaitu 2 kali 5 sama dengan 5 kali 2 sama dengan 10. Hasil perkalian akan tetap sama walaupun kedua bilangan yang dikalikan ditukar posisinya. Sifat ini dinamakan sifat pertukaran pada perkalian. Ayo kita lihat contoh sifat pertukaran yang lain. Yaitu misalnya 5 kali 4 sama dengan 4 kali 5 sama dengan 20. Nah, ini contohnya untuk lebih jelas. Yaitu ada 5 kantong yang berisi bola. Setiap kantong berisi 4. Dan yang sebelah kanan itu ada 4 kantong yang berisi bola. Setiap kantongnya berisi 5. Nih, semuanya berisi 5. Yang sisi kiri semuanya berisi 4. Ada 5 kantong berisi 4. Yang ini 4 kantong berisi 5. Nah, yang sisi kiri sama dengan 5 kali 4 sama dengan 20. Yang sisi kanan 4 kali 5 sama dengan 20. Nah, contoh yang lain ini. 6 kali 4 sama dengan 4 kali 6 sama dengan 24. Nah, kita lihat sisi kanan dan sisi kiri. Yang sisi kiri 6 kantong yang berisi kelereng, 1 kantongnya berisi 4. Sedang yang sisi kanan ada 4 kantong yang berisi kelereng, setiap kantongnya berisi 6 kelereng. Yang sisi kiri 6 kali 4 sama dengan 24. Sedang yang sisi kanan yaitu 4 kali 6 sama dengan 24. Perkalian dengan bilangan 0. Suatu bilangan jika dikalikan 0, hasilnya sama dengan 0. Contoh,
4 kali 0 sama dengan 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0. Nolnya 4 kali. Jadi sama dengan 0. Kalau kita lihat di bawahnya yaitu 0 kali 4 sama dengan 4 kali 0. Kita ingat sifat pertukaran. Sama dengan 0. Sifat pertukaran pada perkalian. Contoh yang lain, 5 kali 0 sama dengan 0 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0. Berapa angka nolnya, bilangan nolnya? Ada 5 kali. Sama dengan 0. Nah ini kamu melihat, ingat lagi sifat pertukaran pada perkalian yaitu 0 kali 5 sama dengan 5 kali 0 sama dengan 0. Ayo kita lihat contoh yang lain. Nah, ada 6 kali 0 sama dengan 0. 0 ditambah 0 ditambah 0 tambah 0 ditambah 0 tambah 0. Nolnya sampai 6 kali sama dengan 0. 0 kali 6 sama dengan 6 kali 0 sama dengan 0. 7 kali 0 sama dengan 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 sampai 7 kali sama dengan 0. 0 kali 7 sama dengan 7 kali 0 sama dengan 0. Nah, demikian juga 8 kali 0 sama dengan 0 ditambah 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 0 sampai 8 kali sama dengan 0. 0 kali 8 sama dengan 8 kali 0 sama dengan 0 dan seterusnya. Oke. Semua bilangan bila dikalikan dengan 0 hasilnya 0. Sekarang kita akan belajar perkalian dengan bilangan 1. Suatu bilangan jika dikalikan dengan 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Contohnya 6 kali 1 sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 sampai 6 kali bilangan satunya. Jadi kalau dihitung semua sama dengan 6. 1 kali 6 sama dengan 6 kali 1 sama dengan 6. Ingat-ingat ya, sifat pertukaran pada perkalian. Contoh yang lain, 7 kali 1 sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 7. 1 kali 7 sama dengan 7 kali 1 sama dengan 7. Ayo kita lihat contoh yang lain. 8 kali 1 sama dengan 1 ditambah 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 1. Wah, sampai berapa kali bilangan satunya? 8. Ayo kita lihat. Semuanya kita hitung sama dengan 8. 1 kali 8 sama dengan 8 kali 1 sama dengan 8. 9 kali 1, contoh yang berikutnya sama dengan 1 ditambah 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 1 semuanya sampai 9 kali bilangan 1. Kita hitung semuanya yuk. Pakai simpoa boleh. Jadi semuanya ada berapa? Dihitung 1 tambah 1 sampai 9 kali. Ada 9. 9, 8 merupakan bilangan itu sendiri. Contoh yang lain juga 10 kali 1 juga hasilnya bilangan
itu sendiri. Itu sendiri maksudnya siapa? Yaitu bilangan yang dikalikan dengan 1. Dan seterusnya. Nah, kita akan menentukan perkalian dengan hasil yang telah ditentukan sekarang. Bukan perkaliannya yang akan dicari, tapi hasilnya sudah tahu. Nah, contoh yaitu suatu bilangan dapat dinyatakan sebagai hasil kali dari dua bilangan yang berbeda. Misalnya, perhatikan gambar berikut. Ada satu kotak berisi kelereng. Apa itu? Bola basket. Satu kotak itu berisi 12 bola basket. Jadi 12 itu sama dengan 1 kali 12. Satu kotak yang berisi 12. Jadi 1 kali 12. Yang lain, 2 kotak yang berisi 6 setiap kotaknya. Jadi 12 sama dengan 2 kali 6. Yang lain lagi, misalnya 3 kotak. Setiap kotak berisi 4. Jadi ada 3 kali 4. Juga jumlahnya 12. Bilangan 12 ternyata dapat dinyatakan dalam perkalian beberapa pasangan bilangan, yaitu 1 kali 12, 2 kali 6, dan 3 kali 4. Ayo kita lihat lagi contoh yang lainnya, yaitu sekarang ada karung yang berisi segitiga. Satu karungnya berisi 18 segitiga. Jadi 18 sama dengan 1 kali 18. Kemudian ada contoh yang lain untuk bilangan 18. Ada 2 kantong yang berisi segitiga, setiap kantongnya berisi 9. Jadi 18 sama dengan 2 kali 9. Yang lain lagi, ada 3 kantong yang berisi segitiga, setiap kantongnya berisi 6. Jadi 18 sama dengan 3 kali 6. Ternyata bilangan 18 dapat dinyatakan dalam perkalian beberapa pasangan bilangan, yaitu 1 kali 18, 2 kali 9, dan 3 kali 6. Ayo kita lihat contoh yang lainnya. Misalnya, ada 4 kantong yang berisi bola. Setiap kantongnya berisi 5. Jadi, berapa seluruhnya? Yaitu 20. Kalau dihitung semuanya, 20 sama dengan 4 kali 5. Nah, kemudian ada 2 kantong kelereng. Semuanya ada 20. Satu kantongnya berisi 10. Kalau dihitung semua 20, tapi satu kantongnya 10. Jadi kalau kita lihat yaitu 2 kantong kali 10. Jadi 20 sama dengan 2 kali 10. Contoh yang lain, kantongnya sekarang besar, berisi 20 sama dengan 1 kali 20. Jadi bilangan 20 dapat dinyatakan dalam perkalian beberapa pasangan bilangan, yaitu 4 kali 5, 2 kali 10, dan 1 kali 20. Bagaimana anak-anak? Ada yang kurang jelas? Kalau yang kurang jelas boleh bertanya mengenai perkalian dan sifat pertukarannya. Sekarang kita akan belajar pembagian sebagai pengurangan berulang. Ya. Jadi kalau kita mengerjakan soal pembagian, itu kita harus
mengurangi dengan bilangan yang sama sampai habis. Atau pembagian merupakan pengurangan berulang dari bilangan yang sama sampai habis. Contoh, ada 24 pensil yang akan dibagikan kepada 6 siswa sama banyak. Jadi berapa pensilnya tadi? 24. Akan dibagi kepada 6 siswa. Setiap siswa bagiannya harus sama. Bagaimana caranya? Banyak pensil yang diterima setiap siswa dapat ditentukan sebagai berikut, yaitu 24 dibagi 6, atau kita lihat 24 dikurangi 6, dikurangi 6, dikurangi 6, dikurangi 6, sampai hasilnya 0. Jadi kita hitung yang bilangan 6-nya. Bilangan 6-nya ada berapa? Yang untuk mengurangi 24 ada 4. Ada 4 kali pengurangan bilangan 6 sampai habis atau sampai hasilnya 0. Jadi 24 dibagi 6 sama dengan 4, yaitu 4 kali pengurangan bilangan 6 sampai habis. Nah, kemudian contoh yang lainnya yaitu ada 28 coklat. Ada 28 coklat yang akan dibagikan kepada 7 siswa sama banyak. Banyak coklat yang diterima setiap siswa dapat ditentukan sebagai berikut, yaitu 28 dibagi 7 atau sama dengan 28 dikurangi 7, dikurangi 7, dikurangi 7, dikurangi 7 sama dengan 0. 28 dikurangi 7, ada berapa? Kemudian dikurangi 7 lagi, 7 lagi, sampai ada berapa kali kita melihat bilangan 7? Ada 4 kali pengurangan bilangan 7 sampai habis. Hasilnya 0 sampai 0 ya. Jadi 28 dibagi 7 sama dengan 4. Nah, hubungan perkalian dan pembagian sekarang. Ada hubungan apa sih? Operasi perkalian dan pembagian saling berhubungan. Jika bilangan hasil bagi dikalikan dengan pembagi, akan diperoleh bilangan yang dibagi. Perhatikan contoh berikut. 24 dibagi 6 sama dengan 4. Hasil baginya 24 dibagi 6 sama dengan 4. 4 kali 6 sama dengan 24. Jadi ada hubungannya ya. Kalau 24 dibagi 6 sama dengan 4. 4 kali 6 sama dengan 24. Itu merupakan hasil bagi. Kalau 6 itu merupakan pembagi, 24 bilangan yang dibagi. Nah, bagaimana anak-anak? Pelajaran matematika cukup menyenangkan, bukan? 30 dibagi 6 sama dengan 5. Bagaimana itu? Hasil baginya yang mana? Hasil baginya adalah yang 5. 6 merupakan bilangan pembagi dan 30 merupakan bilangan yang dibagi. Jadi 30 dibagi 6 sama dengan 5. Sedangkan 5 kali 6 sama dengan 30. Nah, hubungannya sangat erat ya. Sekarang 36 dibagi 9 sama dengan 4. 4 merupakan hasil bagi 9 merupakan bilangan
pembagi dan 36 merupakan bilangan yang dibagi. Jadi 36 dibagi 9 sama dengan 4. 4 kali 9 sama dengan 36. Nah, keterangan dari Bu Arti sangat menyenangkan bukan? Kita bertemu kembali pada pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.